Halo pemirsa, apa kabar Anda? Hari ini, siang ini di akhir pekan, Celia Alexander dan juga Putri Widasari kembali menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia siang edisi akhir pekan. Ya, benar sekali. Dan sejumlah informasi menarik sudah kami siapkan dan akan kami sajikan di Apa Kabar Indonesia siang. Dan langsung saja kita ke informasi pertama untuk Anda pemirsa. Praktisi hukum Rasman Nasution melaporkan 4 akun media sosial ke Mapolda Metro Jaya terkait pencemaran nama baik dirinya di media sosial. Ya pemirsa, Rasman tak terima jika foto dirinya ini diedit menjadi mirip katak. Ini anak saya ini saya bawa. Didampingi sang istri, Nur Erli Rambe, Rasman Nasution mendatangi gedung SPKT Mapolda Metro Jaya. Putuskan dia. Kedatangan Rasman tak lain untuk membuat laporan atas dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan di media sosial atas dirinya. Menurut Rasman, laporan tersebut dilayangkan terhadap 4 akun media sosial terkait postingan-postingan yang dinilai Rasman di luar batas. Rasman menduga ada aktor di balik akun media sosial yang menyerang dirinya. Laporan saya terhadap beberapa akun yang sudah 2 bulan ini membuli saya, dan akun itu sudah saya simpan walaupun ada yang sudah menghapus. Kenapa? Karena saya undang-undang IT ini tahu bagaimana cara mengumpul data, bagaimana cara mempersiapkan file-file yang diperlukan, dan menit keberapa, akunnya apa, pernyataannya apa, itu sudah kita save. Nah, karena itu kalian para pemilik akun, saya minta untuk bertanggung jawab. Saya bukan takut kepada kalian selama ini, tapi saya menahan diri dan kasihan kalau sampai apa yang kalian sampaikan itu jatuh kepada perbuatan pidana melalui undang-undang elektronik yang ancaman hukumannya itu 4 tahun, dan kalau menimbulkan kerugian itu lebih berat lagi. Belakangan pengacara kontroversial ini memang gencar berkomentar seputar bebasnya Peggy Setiawan dari tahanan. Rasman menganggap Peggy Setiawan adalah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Selain itu, Rasman juga mengkritik keputusan Hakim Eman Sulaiman, hakim yang memutuskan pra-peradilan Peggy Setiawan beberapa waktu lalu. Rasman bahkan melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial atas keputusannya. Lantaran aksinya menyerang Peggy, Rasman pun dikeroyok netizen di media sosial. Buntutnya, sejumlah akun netizen dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan pasal pencemaran nama baik. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, ini sejumlah nelayan di wilayah Ketapang, Lampung Selatan ini temukan box kontainer yang membawa sembako yang terombang-ambing di wilayah pesisir timur Kecamatan Ketapang. Ya, para nelayan dihebohkan dengan temuan box kontainer di perairan Laut Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Dalam video yang diabadikan warga, box kontainer tersebut nyaris tenggelam ke dasar laut. Di sekitar lokasi, warga menemukan ribuan bungkus sembako dan rokok bertaburan di luar box. Melihat hal tersebut, kontan saja warga nelayan mengambil ribuan bungkus sembako dan rokok tersebut. Belum diketahui secara pasti terkait kepemilikan box kontainer tersebut. Diduga kuat, box kontainer tersebut milik salah satu kapal kargo yang terjatuh saat melintasi perairan Selat Sunda. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak terkait akan temuan tersebut. Petugas kepolisian dari Polres Lampung Selatan juga masih mendalami terkait temuan kontainer yang ditemukan warga nelayan ini.
Pencuri cabai di Temanggung, Jawa Tengah dihakimi massa dengan cara dipaksa memakan cabai mentah-mentah oleh warga. Tidak hanya itu, warga pun melampiaskan amarahnya dengan membakar motor pelaku yang dipakai aksi pencurian. Beginilah video rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pelaku mencuri cabai milik salah satu warga Dusun Kataan, Desa Ngelarangan, Kecamatan Ngadirejo, Temanggung, Jawa Tengah, Jumat 19 Juli lalu. Dengan santai, pelaku membawa satu karung cabai rawit milik korban bernama Nuryanto menggunakan sepeda motor. 35 kg cabai rawit siap dijual tersebut seharga Rp1.750.000. Bermodal rekaman CCTV, identitas sang pelaku pun dilacak oleh korban dengan menggunakan aplikasi plat sepeda motor. Tidak menunggu lama, korban pun langsung menangkap pelaku bersama warga. Warga yang geram memaksa pelaku memakan puluhan cabai rawit merah mentah-mentah hasil curiannya, serta membakar motor pelaku. Baru kemudian warga menyerahkan pelaku kepada pihak yang berwajib. Emosi lah, dia capek-capek nanam cabai, panen cabai, ketika udah panen kok dicuri gitu kan, spontan aja mas. Ya udah maaf ini diajar, dihukum itulah. Terus spontan aja, wah ada cabai tuh. Kasih aja gitu loh mas. Kepolisian Resor Temanggung menegaskan bahwa aksi main hakim sendiri bahkan hingga membakar motor pelaku merupakan tindakan yang tidak sepantasnya dilakukan. Ya, jadi kita mengajak masyarakat untuk jangan bertindak anarkis. Seandainya pun menghadapi situasi seperti itu harus segera mengamankan pelaku dan menyerahkan pada pihak yang berwajib itu. Hingga saat ini, polisi masih terus berupaya mengumpulkan bukti-bukti dan saksi terkait kejadian tersebut guna mengembangkan peristiwa ini. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Purnomo, TV One mengabarkan. Pemirsa, ratusan emak-emak di Tegal, Jawa Tengah mendadak menangis berjamaah. Usut punya usut, emak-emak ini menangis dikarenakan memperebutkan juara dalam lomba nangis ibu-ibu. Ya, sebelah sini Bu, dimasukin tuh. Ya, taruh dulu itu Pak. Awalnya ratusan emak-emak ini berkumpul di tenda yang berada di Taman Purbawahana, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Mereka terlihat senyum-senyum dan juga bergembira. Namun setelah mendengar tanda peluit berbunyi, mereka langsung menangis berjamaah. Dan ternyata ratusan mama ini sedang mengikuti lomba nangis ibu-ibu yang diselenggarakan oleh pengelola wisata Taman Bermain Purbawahana. Tak ayal, para mama ini berusaha untuk bisa menangis sejadi-jadinya. Lomba nangis yang terbilang langka ini berlangsung cukup meriah hingga jumlah peserta membludak melebihi kuota yang ditetapkan oleh panitia. Setelah di ACC, alhamdulillah untuk pendaftaran itu secara online aja nyampe melebihi batas. Akhirnya tak stop karena ini sih tempatnya kurang, kita hanya 200 kuota dan tadi sudah langsung penuh 200 kuota dari jam 9. Untuk bisa menangis hingga mengeluarkan air mata, sang juara lomba mengaku ada trik tersendiri, diantaranya memikirkan kesedihan yang sedang dialami.
yang dipikirkan saat ibu, sampai ibu nangis. Selain hadiah untuk juara, peringkat kedua dan juga ketiga, panitia juga menyediakan hadiah hiburan berupa uang tunai bagi 20 peserta lain yang bisa menangis. Dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Muhammad Hamzah, TV One mengabarkan. Saya lihat kalau kita lihat ini sebagian besar ibu-ibunya natural banget ya nangisnya, kayak meluapkan gitu ya emosi yang terpendam selama ini ya. Tapi seharusnya ditambahkan lagi, Apa? lombanya bukan hanya lomba nangis tapi lomba marah-marah. Waduh, ibu. ini yang lebih cocok nih. Jadi semua emosinya ini keluar ya, nangis, marah begitu ya. Tapi kita tinggalkan nih soal lomba nangis-nangis, kita beralih ke informasi gelaran Jazz Gunung Bromo 2024 yang diikuti oleh sejumlah artis terkemuka. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Sensasi menikmati panggung musik jazz di ketinggian 2000 meter dari permukaan laut ini kembali dihadirkan dalam acara Jazz Gunung Bromo. Berlangsung di Jiwa Jawa Amphitheater Probolinggo, Jawa Timur. Berikut kita lihat cuplikan keseruan dari Jazz Gunung Bromo Sabtu malam kemarin. Jazz Gunung Bromo 2024 menampilkan sejumlah musisi yang mampu menghangatkan suasana dingin di kawasan Gunung Bromo. Di malam kedua gelaran, Sabtu malam, tampil penyanyi senior Vina Panduwinata membawakan hits-hitsnya yang tidak mudah lekang oleh waktu atau timeless. Juga hadir di sini kolaborasi grup band Gigi dengan sejumlah musisi jazz yang menamakan diri mereka Gigi Jazz Project. Gelaran rutin Jazz Gunung Bromo diharapkan berimbas pada lebih banyak arus wisatawan masuk ke kawasan wisata Gunung Bromo. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Muhammad Syahwan, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita beralih dari musik jazz ke musik keroncong. Ini ada pentas seni keroncong atau pentas musik keroncong, biasanya digelar di dalam ruangan. Namun kali ini pentas musik keroncong Plesiran ke-8 digelar di kawasan Hutan Pinus Mangunan. Suasana sejuk dari Hutan Pinus ini memberikan sensasi saat menikmati pentas musik keroncong. Pentas musik keroncong identik dengan generasi tua dan biasanya dipentaskan di dalam gedung atau dalam ruangan. Namun pentas musik keroncong Plesiran berbeda. Keroncong Plesiran digelar di alam terbuka di lokasi wisata dan melibatkan generasi muda. Kali ini keroncong Plesiran ke-8 digelar di kawasan wisata Hutan Pinus Mangunan, Bantul, Yogyakarta. Para penonton menyaksikan pentas musik keroncong dengan duduk di bangku kayu yang melingkari panggung. Selain itu, penonton juga bisa menyaksikan keroncong Plesiran di depan panggung dengan beanbag yang warna-warni. Alunan lagu keroncong Tempo Dulu menggema di seluruh kawasan wisata Hutan Pinus ini. Salah satu di antaranya adalah keroncong Gambang Semarang yang semakin membuat syahdu suasana Hutan Pinus yang sejuk dan segar.
Pentas musik keroncong plesiran di Hutan Pinus Mangunan ini dibuka dan disaksikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Buka acara ini dengan pantun boleh ya? Pentas musik keroncong dimulai dengan penyerahan kencrung dari panitia kepada Menparekraf Sandiaga Uno yang kemudian berjoget mengikuti irama keroncong seolah-olah ikut bermain musik. Unik ya. Kalau yang mainstream kan jazz atau dance, electronic dance, rock, tapi ini keroncong. Saya sangat mendukung dan yang buat saya juga sangat yakin ini bisa diaplikasikan. Nah, mitosnya ini kan kayak keroncong itu hanya untuk dinikmati oleh generasi yang senior. Tapi ternyata Gen Z juga bukan hanya suka, tapi Gen Z yang memainkannya tadi. Pramudia suara itu Gen Z semua. Jadi menunjukkan bahwa musik itu lintas batas generasi. Keroncong plesiran ini dibuat berpindah-pindah karena plesiran itu adalah identik dengan plesir, itu piknik gitu, pariwisata, sehingga ini adalah bagian dari promosi wisata sekaligus kemasan anak muda, sehingga yang datang pun juga 70% dari warga India dan itu adalah anak-anak muda. Pentas musik keroncong yang dahulu identik dengan generasi tua kini telah berubah. Banyak generasi muda yang ambil bagian dalam pentas musik keroncong plesiran. Dinamakan keroncong plesiran karena pentas musik keroncong berpindah-pindah di lokasi wisata di Yogyakarta seolah-olah plesir atau dalam bahasa Indonesia wisata. Adanya keroncong plesiran mampu menarik kunjungan wisata ke Hutan Pinus Mangunan. Terbukti dari 70% penonton keroncong plesiran yang berasal dari luar kota Yogyakarta. Dari Bantul, Yogyakarta, Santosa Suparman, TV One mengabarkan. Pemirsa, ini Polda Metro Jaya telah menerima laporan terkait penyebaran video bermuatan pornografi yang diduga memiliki kemiripan dengan anak dari musisi terkenal di Indonesia. Ya, atas kasus ini polisi pun masih mempelajari dan menyelidiki penyebar dari konten video pornografi ini. Sebuah video bermuatan pornografi beredar luas dan viral di media sosial. Yang mengejutkan, pelaku wanita dalam video tersebut diduga mirip dengan wanita cantik berinisial AD. AD merupakan anak dari vokalis band ternama DB. Video viral tersebut kemudian dilaporkan oleh seorang pemerhati media sosial bernama Feryawan Syah. Ia melaporkan salah satu akun X atau Twitter yang menyebarkan video pornografi tersebut ke Polda Metro Jaya. Dalam laporannya, Feryawan Syah tak menyebut secara detail mengenai sosok pelaku wanita dalam video tersebut. Meski belum jelas siapa pelaku dalam video syur tersebut, namun kecurigaan netizen mengarah pada anak David Bayu yang bernama Audrey Davis. Hingga kini, baik David Bayu maupun Audrey Davis belum memberikan keterangan. Sementara itu, pihak Polda Metro Jaya yang telah menerima laporan tengah mempelajari serta melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut. Saudara F menyampaikan bahwa melihat adanya sebuah video yang beredar di akun X, akun Twitter, berdasarkan pengamatan dari pelapor di bunyi laporan polisinya, video itu bermuatan pornografi. Inilah yang didalami oleh penyidik Subdit Siber di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Didalami siapa yang melakukan penyebaran, kemudian konten videonya seperti apa. Ini masih dalam proses pendalaman di tahap penyelidikan oleh Subdit Siber di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Ya. Polisi juga akan segera memanggil dan memeriksa terduga pelaku dan pelapor serta penyebar video berkonten pornografi tersebut. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Pemirsa, kepergian Dali Wasing meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga dan rekan-rekannya. Ya, proses dari kremasi suami dari Jennifer Copen ini berlangsung haru.
Perginya Dali Wasing meninggalkan duka bagi orang-orang yang mencintainya. Terlebih saat melihat sang anak, Kamari memanggil nama sang ayah berkali-kali di samping peti mati. Dali, Dali, Dali. Begitulah Kamari memanggilnya sambil melambaikan tangan. Momen pilu ini pun viral di sosial media. Semasa hidup, Dali amat dekat dengan sang putri. Ia sering menghabiskan waktu bersama anaknya yang lucu dan menggemaskan ini. Postingan terakhir Dali berjudul Cooking with Papa Dali menuai ragam komentar dari netizen. Dali terlihat senang sekali saat memasak kentang untuk putri kecilnya tersebut. Kematian Yita Dali Wasing meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga dan rekan-rekan terdekatnya. Rest in peace, Dali Wasing. Ya pemirsa, ini jenazah dari Dali Wasing, suami dari Jennifer Koppen ini yang tewas karena kecelakaan ini telah dikremasi. Ya, rencananya abu kremasi akan dilarung di Pantai Lembeng, Gianyar, Bali pada Minggu sore. Sementara lokasi kecelakaan di Jalan Sunset Road diketahui kerap terjadi kecelakaan karena minimnya lampu penerangan jalan. Jenazah Yita Dali Wasing, suami dari Jennifer Koppen, dikremasi di Krematorium Kertasmadi Mumbul, Kuta Selatan pada Sabtu malam. Sebelumnya, suami dari pesinetron Jennifer Koppen tersebut tewas setelah mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Sunset Road, Kuta, pada Kamis dini hari saat hendak pulang ke rumah. Seorang security yang berjaga di lokasi kecelakaan mengatakan, di lokasi tersebut memang kerap terjadi kecelakaan yang disebabkan matinya lampu penerangan jalan di lokasi tersebut. Dalam seminggu terakhir, sudah 3 kali kecelakaan terjadi di tempat tersebut termasuk Dali Wasing. Sering kecelakaan Pak, karena faktor lampu jalan ini Pak. Lampu jalan ini yang mati Pak. Jadi entah itu orang mau nyebrang atau batu, itu kan tidak kelihatan kalau di malam hari itu Pak. Berdasarkan keterangan 2 orang saksi di lokasi kejadian, korban diduga hilang kendali saat berkendara hingga menabrak pembatas jalan saat kondisi jalan sepi. Pada saat itu sepi, diperkirakan laka terjadi pada pukul 02.00. Jadi pembatas jalan yang? Ya, pembatas jalan. Rencananya, abu dari jenazah akan dilarung di Pantai Lembeng, Gianyar pada Minggu sore pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pelarungan abu jenazah akan diikuti sejumlah surfer rekan korban yang akan melakukan pedal dengan papan surfing ke tengah laut untuk menyebarkan abu jenazah. Dari Denpasar, Bali, Aris Wianto, TV One mengabarkan. Pemirsa, suami dari artis Jennifer Koppen, Dali Wasing, meninggal pada Kamis dini hari dalam sebuah kecelakaan tunggal di Bali. Ya, dan kita akan hadirkan bagaimana percintaan dari Dali Wasing dan juga Jennifer Koppen berikut ini, pemirsa. Yita Dali Wasing, suami dari aktris Jennifer Koppen, tewas dalam kecelakaan tunggal saat mengendarai sepeda motor di Jalan Sunset Road, Denpasar, Bali, Kamis dini hari. Kabar ini mengejutkan banyak pihak dan meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, dan penggemar pasangan yang memiliki satu putri ini. Dali Wasing merupakan pria blasteran keturunan Belanda Thailand. Jennifer dan Dali menikah pada 10 Oktober 2023. Prosesi pernikahan mereka digelar secara Islam, termasuk proses ijab kabul yang dilakukan dengan hikmat.
Perjalanan kisah cinta mereka diikuti oleh banyak penggemar di media sosial. April 2023, pasangan ini mempublikasikan hubungan mereka. Selang 1 bulan, Jennifer umumkan kehamilan anak pertama mereka. Bulan Agustus, anak pertama mereka lahir. Kisah mereka pun berlanjut sampai ke pelaminan. Di bulan Oktober 2023, Jennifer dan Dali resmi menjadi suami istri. Pernikahan pasangan muda yang saling mencintai ini terlihat semakin bahagia dengan kehadiran putri mereka yang cantik. Namun, kebahagiaan tersebut kini kurang lengkap setelah Dali meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal yang dialaminya saat mengendarai sepeda motor. "Aku akan mencintaimu sampai maut memisahkan kita," ucap Dali sehari sebelum meninggalkan istri dan anaknya. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ratusan orang dari berbagai kelompok yang peduli lingkungan tumpah ruah di sepanjang garis pantai Cemara di Kecamatan Lembar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Ya, mereka yang melakukan aksi membersihkan pantai dengan memunguti sampah mulai dari sampah plastik hingga sampah organik. Menjadi objek wisata dengan ragam keunggulan, mulai dari kuliner, hutan mangrove, dan wisata religi, menjadikan Pantai Cemara di Kecamatan Lembar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat banyak didatangi oleh wisatawan. Uniknya, wisatawan dan kelompok masyarakat yang datang memberikan perhatian terhadap objek wisata yang meraih juara Anugerah Desa Wisata Indonesia dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini, terutama dari segi kebersihan. Oleh karena itu, lebih dari 700 orang dari berbagai kelompok peduli lingkungan tumpah ruah di sepanjang garis pantai Cemara pada Minggu pagi. Mereka memunguti sampah di sepanjang pantai Cemara, mulai dari sampah plastik dan sampah organik. Aksi peduli lingkungan ini diinisiasi oleh komunitas Lombok Ekowisata, pemerintah daerah Lombok Barat, dan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai bagian dari edukasi masyarakat akan keberkahan lingkungan. Ini tujuannya untuk memberikan edukasi ke masyarakat tentang manfaat kebersihan ini. Nah, akhirnya nanti ini akan bisa menumbuhkan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan wisata. Efek sampingnya luar biasa. Gerakan bersih lingkungan pantai ini akan secara rutin dilakukan oleh komunitas peduli ekowisata Lombok, termasuk berkolaborasi, lakukan pembinaan dan penataan destinasi wisata pantai yang terletak di bagian selatan Kabupaten Lombok Barat ini. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Herman Zudi, TV One mengabarkan. Pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Sampah plastik yang biasanya mengganggu lingkungan kini bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar minyak atau BBM. Ya, seperti yang dilakukan Dimas, seorang warga Yogyakarta yang menemukan cara mengubah plastik menjadi BBM. Salah satu inovasi bahan bakar minyak atau BBM alternatif berhasil dibuat warga di Yogyakarta adalah Dimas Bagus Wijonarko, Ketua Yayasan Get Plastik Indonesia yang melakukan penelitian pengelolaan sampah plastik menjadi BBM. BBM jenis solar ini diklaim aman digunakan untuk mesin kendaraan. Salah satunya dengan melakukan uji coba BBM plastik ini untuk shuttle bus Sitole yang beroperasi di kota Yogyakarta. BBM dari pengolahan sampah-sampah plastik ini terutama diperoleh di wilayah Kalasan Sleman dan sekitarnya, di mana telah berhasil diubah menjadi 200 liter pada akhir Juni lalu dan terus diproduksi hingga saat ini. Dari 200 liter BBM plastik ini telah digunakan diantaranya untuk mobil pengangkut sampah dan sekitar 15 liter untuk shuttle bus Sitole sebagai bahan uji coba. Bahan bakarnya dari sampah plastik. Kita bisa bayangin ya, dari sekian event semuanya dari
energinya dari sampah plastik, berapa jumlah sampah plastik yang bisa diolah, yang bisa diselesaikan, ya enggak? Kira-kira tahun kan kita cek, kita bongkar. Inovasi BBM plastik ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi dampak sampah di kota Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Nuryanto, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh bagaimana kemudian pengolahan sampah ini bisa diubah menjadi bahan bakar minyak, saat ini kita sudah tersambung dengan Dimas Bagus Wijonarko, Ketua Yayasan Get Plastik Indonesia. Selamat siang Mas Dimas. Selamat siang Mbak Putri, Mbak Celia. Baik, Mas Dimas, ini inovasinya luar biasa sekali. Tapi awalnya memiliki ide ingin mengubah plastik menjadi BBM ini dari mana, Mas? Bisa diceritakan? Jadi sebenarnya sih lebih kepedulian ya. Jadi kegelisahan saya terhadap permasalahan sampah yang nggak pernah selesai gitu. Jadi saya berpikir, saya udah mencoba beberapa kali proses pengolahan sampah menjadi merchandise ataupun menjadi apapun itu, tetap saya berpikir ini akan menjadi permasalahan yang hanya memperpanjang permasalahan gitu nantinya. Makanya saya mencoba mencari dan saya ketemu sama teman, sebenarnya sih ada teman dari UGM dari Sulawesi yang dia ngasih tahu saya tentang plastik itu sebenarnya bisa dirubah menjadi bahan bakar, dan akhirnya saya belajar untuk meneliti dan melakukan riset dan pengembangan untuk pengolahan sampah menjadi bahan bakar ini. Itu sih sebenarnya. Oke, Mas Dimas, ini butuh waktu berapa lama kemudian pengolahan dari plastik itu bisa digunakan sebagai BBM? Berapa lama waktunya? Nggak lama sih sebenarnya. Untuk kapasitas mesin yang 20 kilo itu hanya butuh waktu sekitar 3 jam ya. Gitu. Bahkan kita udah pernah ngolah itu untuk mesin yang 20 kilo sampah plastik untuk jadi 20 liter solar itu kita cuman butuh waktu paling cepat itu 2,5 jam, paling lama itu paling 4 jam, 4 sampai 5 jam. Oke, Mas tadi 20 kilo jadi berapa liter solar, Mas? Mohon maaf. 20 kilo menjadi 20 liter kurang lebih. Oke, baik. Nah, kemudian ini apakah sudah memproduksi seberapa banyak nih, Mas Dimas? Ya, jadi sebenarnya saya boleh sedikit cerita ya tentang Sitole ya. Sitole ini sebenarnya hal pra-event dari suatu gebrakan besar dari kami untuk di Jogja sebenarnya. Jadi kami sebenarnya punya satu event namanya Get a Fest, yang dimana nanti event musik selama 3 hari itu 100% bahan bakarnya itu dari sampah plastik. Jadi kami sekarang itu udah mengolah sampah plastik kurang lebih 500-an kilo ya, gitu. Yang terkumpul sekarang kurang lebih sekitar 300-an ya. 400 kilo sekarang itu sekitar 300 liter bahan bakar yang udah terkumpul gitu, 300 lebih. Nah, untuk sampah sendiri kami udah ngumpulin sampah dari warga sekitar gitu, yang udah kita edukasi, sosialisasi. Sekarang terkumpul kurang lebih 1 ton lebih lah, 1 ton lebih sampah yang udah terkumpul sampah plastik. Oke, untuk kualitasnya bagaimana, Mas Dimas? Apakah sama dengan kualitas BBM pada umumnya? Kalau dari uji laboratorium yang kami lakukan, sebenarnya bahan bakar dari sampah plastik ini kualitasnya lebih bagus daripada kualitas dari bahan bakar pada umumnya gitu, dari hasil uji laboratorium. Jadi memang kami berkala melakukan uji laboratorium untuk mengetahui konsistensi dari bahan bakar itu, sebenarnya seperti itu. Bahkan terakhir kemarin kami juga kerjasama dengan Pertamina Research and Development itu untuk menguji bahan bakar ini, dan memang bahan bakar ini cukup bagus untuk yang jenis solar. Baik, oktannya berapa Mas Dimas? Kalau solar itu setan, jadi setan index number-nya itu di 60,9 sampai 64. Oke. Konsistensi dia itu di standarnya di 60% setan. Baik.
Oke, baik Mas Dimas, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Kami masih akan hadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda pemirsa. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Ini informasi lainnya, demi memberikan pelayanan ke masyarakat, seorang bidan di Desa Pancurbas, Lampung, ini harus menempuh perjalanan ekstrim sepanjang 6 km pemirsa. Ya, apalagi jika hujan turun pemirsa, perjalanan semakin berbahaya karena licin. Buruknya akses jalan dari dan menuju Desa Pancurmas, Kecamatan Lumbok, Seminung, Lampung, menyebabkan perjalanan tenaga kesehatan menjadi panjang dan berliku. Berjalan kaki hingga membonceng ojek trail harus dilakoni. Dari titik penjemputan di Pekon Tawan, Sukamulya, waktu tempuhnya mencapai 2 jam. Tidak ada mobil yang dapat melintasi ruas jalan ini, hanya motor trail yang dimodifikasi. Selain jauh dan berbahaya, perjalanan dari dan menuju Pancurmas juga mahal. Tarif ojek per orang mencapai Rp150.000 untuk sekali jalan. Jadi, perjalanan pulang pergi menguras kocek sampai Rp300.000 per orang. Sedangkan ongkos angkut barang dipatok Rp2.000 per kilogram. Bidan desa yang bertugas di Pancurmas berjuang mencapai balai desa yang juga difungsikan sebagai posyandu. Ada pelayanan penanganan stunting dan posyandu lansia di sana. Jauhnya jarak tempuh pasien lansia dari titik posyandu juga menyebabkan nakes harus melakukan pelayanan dari pintu ke pintu. Ada 135 kepala keluarga di Desa Pancurmas. Mereka semua memiliki hak yang sama mengakses pelayanan kesehatan. Di atas gunung, kemudian jalannya juga ya jelek, banyak batu, tanjakan, tebing. Kalau hujan kan jalannya licin. Ada 18 balita dan 2 ibu hamil yang mendapat bantuan gizi tambahan dalam posyandu kali ini. Sedangkan lansia yang mengalami gangguan kesehatan semuanya diberi obat. Meski tahun ini kasus stunting di Pekon Pancurmas sudah 0, balita dan ibu hamil yang mengikuti kegiatan posyandu tetap diberi asupan makanan tambahan seperti telur, susu, kacang hijau, dan buah-buahan. Dari Lampung Barat, Lampung, Pujiansyah, Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Ya, Celia dan pemirsa, aksi dari Ibu Bidan di Lampung ini tampaknya patut untuk diberikan perhatian oleh pemerintah setempat ya, karena perjuangannya yang membantu warga sekitar maupun ibu-ibu yang akan melahirkan begitu. Ya, kalau kita lihat tadi itu perjalanannya ekstrim ya, jalannya licin. Apalagi kalau hujan di musim seperti ini, Putri. Ini sangat membahayakan dan juga ini menjadi perhatian khusus. Tapi informasi tadi juga pemirsa ini sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang hari ini bersama dengan saya Celia Alexandra pemirsa. Dan saya Putri Windasari pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.